pola generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi baby boomers ataupun generasi alpha itu memiliki cara-cara yang berbeda-beda, Pak Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, terutama teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dan seluruh penggemar peminat yang selalu memperhatikan ya kanal daripada official Visip Umrah yang selalu memberikan informasi-informasi yang terupdate gitu kira-kira tuh Bang Rey. Jadi Visip Umrah selalu hadir ya untuk memberikan ruang-ruang kosong di mana butuhnya Visip sebagai sebuah komitmen bukan hanya milik kampus tapi juga Visip Umrah ini juga milik masyarakat Kepri bahkan Indonesia yang mendunia. Ya, betul. Hadir dalam forum kita diskusi hari ini saya Alfiandri ya. Tamu saya pada diskusi kita hari ini yaitu Bang Rey. Ya. Beliau adalah salah satu pengelola dari manajemen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Topik kita pada diskusi hari ini terkait mengangkat isu tentang bagaimana isu meritokrasi birokrasi, manajemen talenta yang notabene ini adalah merupakan perkembangan kajian ilmu administrasi negara. Nah, saya tentu dengan Bang Rey bukan ya tak salah lah kami pada hari ini saya menghadirkan Bang Rey untuk menggali lebih jauh bagaimana meritokrasi birokrasi dan manajemen talenta. Yang hari ini juga kita Indonesia ya diberikan hadiah dalam perjalanan reformasi birokrasi. Dulu ada undang-undang, setelah undang-undang tentang kepegawaian negara, lalu lahir undang-undang aparatur sipil negara. Ya sekarang undang-undang aparatur sipil negara itu sudah 2 kali mengalami perubahan Bang Rey. Pertama undang-undang nomor 5 tahun 2014, sekarang undang-undang nomor 20 tahun 2003. Nah, tentunya kita Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji ya, Visip Umrah ini cepat membaca momentum-momentum perkembangan di dalam kepegawaian negara. Mungkin saya langsung kepada Bang Rey. Bang Rey, ini bagaimana Bang Rey membacanya, membidiknya, lalu melihat paradigma tentang meritokrasi. Mungkin barangkali itu dulu Bang Rey. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Alfiandri. Jadi menarik ya teman-teman semua ya, bahwa sebenarnya isu-isu mengenai perkembangan sumber daya manusia ini selalu dinamis, selalu berkembang. Tidak hanya di negara-negara maju, tetapi negara berkembang pun terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi kita lihat Pak Alfiandri bahwa saat ini semenjak Presiden Jokowi itu mengeluarkan amanat ya bahwa adanya penyederhanaan birokrasi ya, menghilangkan eselon 3 dan 4 gitu ya, itu membuat seluruh tatanan birokrasi itu menjadi berubah. Dan saat ini mungkin terlihat juga dari penerimaan pegawai negeri ya Pak Al ya, bahwa sekarang sudah menggunakan sistem merit. Nah di sini menarik ketika pemerintah saat ini mengimplementasikan bagaimana sebenarnya sistem merit ini, karena jujur saja Pak Alfiandri beberapa pemerintah daerah juga belum seutuhnya bisa melaksanakan sistem merit sendiri. Jadi tentu di sini tantangan juga bagi pemerintah daerah bahwa perlu adanya inovasi ataupun strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah menggunakan manajemen talenta. Jadi sebenarnya talent management ini sudah dilaksanakan duluan ya di sektor privat gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga mengetahui bahwa kalau di sektor privat itu tidak ada
dinastian ya. Jadi dia siapa yang memiliki kompeten yang sangat bagus itu akan cepat untuk naik jabatan. Nah itu yang akan diterapkan juga di sektor publik Pak Al. Jadi semakin kesini itu semakin sangat berkembang, sangat dinamis, jadi tidak kaku pemerintahan kita saat ini. Mungkin itu, jadi pemerintah saat ini sudah langsung mulai menjawab tantangan di era global ini Pak Al ya, terutama adanya efek pandemi COVID itu otomatis seluruh pemerintahan daerah itu berubah, di mana banyak sekarang juga ada kita berbicara mengenai demografi kependudukan di Indonesia juga ya Pak Alfiandri ya, bahwa saat ini sudah masuk generasi milenial nih yang masuk ke dalam tatanan pemerintahan kita saat ini. Mungkin di zaman Pak Alfiandri dengan zaman saya itu pasti memiliki perubahan yang sangat signifikan terkait tadi tata kelola kampus gitu ya. Dimana kalau dulu mungkin tata kelola kampus sangat terbatas Pak Al ya, sangat kaku. Tapi pada saat ini kita memberikan ilmu pengetahuan tidak hanya di kelas, tapi salah satunya di kanal YouTube ini gitu. Jadi sangat berkembang sekali Pak Al, dan mungkin ini menjadi tantangan juga bagi pemerintah saat ini untuk menjawab tantangan tersebut. Iya, Bang Rey, lawannya merit system itu kan spoil system. Ya. Spoil system itu ya pola karir di birokrasi yang tertutup. Kecenderungannya adalah orang dekat, ya, orang kepercayaan, jauh dari kompetensi. Jauh dari kemampuan knowledge yang baik. Sementara kan dalam pengetahuan ketika kita mempelajari ilmu administrasi ya, birokrasi itu kan harus profesional. Profesional itu kan harus mengandung ada minimal 4 aspek itu Bang Rey. Profesional itu di mana seseorang itu harus menguasai yang namanya knowledge, pengetahuan. Kedua, ability, kemampuan. Ketiga, skill, ya, keahlian. Dan yang keempat, attitude. Nah, empat ini kan diikat. Di dalam perkembangan hari ini, birokrasi yang profesional, ya, di mana pasca pandemi COVID, birokrasi harus agile. Dan peluang kompetisi, persaingan di dalam beberapa tantangan ke depan birokrasi itu kan tidak bisa ditahan. Karena semua yang terjadi adalah yang unpredictable. Semua tidak bisa diprediksi. Bagaimana nih manajemen talenta bisa membaca situasi dan kondisi ini dengan pendekatan merit system, sistem terbuka untuk orang-orang yang tadi profesional tadi, dari pengetahuannya, dari kemampuannya, dari keahliannya, dari sikapnya, bisa mengisi birokrasi yang profesional dari pendekatan manajemen talenta. Bagaimana menurut Bang Rey? Ya, menarik sekali Pak Al ya. Kalau kita berbicara mengenai how to ya, itu sangat sebenarnya pasti punya tantangan tersendiri ya, terkait bagaimana sih suksesi untuk menerapkan talent management ini Pak Al. Jadi di sini kita lihat bahwa ada beberapa perkembangan manajemen talenta. Yang pertama adalah personal management. Nah di sini pemerintah perlu adanya reformasi birokrasi tadi Pak Al. Jadi bagaimana di awal itu dari proses rekrutmen seleksi pegawai itu harus diperhatikan kompetensinya. Terus yang kedua adalah human resource management. Bagaimana di sini adanya perubahan yang strategis dan juga harus menyesuaikan dengan tadi generasi-generasi yang ada. Jadi mengelola generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi baby boomers ataupun generasi alpha itu memiliki cara-cara yang berbeda-beda Pak. Jadi menarik sekali ketika kita ngomong bagaimana sih sebenarnya karakteristik masing-masing generasi ya, dan itu yang harus bisa diperhatikan juga oleh pemerintah daerah bahwa ini perlu cara baru bagaimana untuk bisa menerapkan talent management ini di masing-masing lintas generasi. Lalu yang ketiga adalah human capital management. Di sini bagaimana untuk mengatur pegawai berdasarkan keterampilan, kompetensi, keahlian. Jadi ke depan itu ASN itu akan bekerja sesuai dengan keahliannya. Jadi tidak mencolok-mencolok Pak Al ya. Jadi kadang dia sebagai analis kebijakan, besoknya dia sebagai kepegawaian, besoknya sebagai keuangan gitu. Jadi serba bisa gitu ya. Ke depan tidak seperti itu. Jadi
dituntut bahwa ASN saat ini akan sesuai dengan keahliannya. Iya, iya. Jadi sangat penting sekali bahwa di sini terkadang pemerintah saat ini tidak bisa ahli karena itu Pak Al suka berubah-berubah job desk-nya. Jadi sehingga perlu ada penetapan terhadap apa sih sebenarnya tugas yang dilaksanakan ataupun yang perlu dilakukan oleh masing-masing pegawai. Iya. Nah, kan seolah-olah nih Bang Reni antara multitask dengan multi talent. Ini kayaknya kalau menurut Bang Rey kayaknya kontradiktif nih, bertolak belakang ya. Nah, dalam perspektif antara multitask atau multitasking terkait dengan multi talentnya di dalam pengelolaan birokrasi, tentu kan Bang Rey birokrasi itu kan spesifik ya. Tapi kan saking spesifiknya bukan berarti dia harus segala bisa. Iya, betul. Nah, ini juga harus dipahami juga karena semakin orang itu profesional, dia semakin spesifik. Kompetensinya, keahliannya semakin spesifik. Menurut pandangan Bang Rey nih, generasi hari ini yang menguasai birokrasi di usia yang berkembang adalah generasi milenial nih. Iya, betul. Mekanisme tatanan birokrasi dihuni oleh generasi milenial dan bahkan generasi X, Y, Z hari ini sebentar lagi akan masuki fase generasi alpha. Nah, hari ini kan generasi Y yang menguasai birokrasi. Percepatan pembangunan bisa terwujud nggak Bang Rey dengan frame birokrasi yang kompetitif, yang agile, yang bisa katakanlah mensinkroniskan antara kepentingan konstitusional kita mewujudkan negara yang adil sejahtera dengan memberikan pelayanan yang kuat dari negara. Itu kira-kira dengan birokrasi kondisi hari ini yang spiritnya adalah spirit reform, karena kan Bang Rey di awal sudah bicara tuh perubahan itu selalu terjadi dan orang yang tidak siap dengan perubahan lah yang akan ditinggali oleh perubahan itu sendiri. Ini bagaimana cara Bang Rey meresponnya? Ya, jadi ini yang kita hadapi sekarang Pak Al. Jadi mungkin sekarang di generasi Y ya, generasi Y ini yang sedang berada di pemerintahan daerah. Kita lihat bahwa saat ini salah satu efek tadi dari pandemi COVID-19, generasi Y itu mau nggak mau harus bersentuhan dengan teknologi, dengan perubahan gitu ya. Walaupun mungkin dengan terseok-seok ya. Iya. Kalau kita sebagai generasi milenial sudah sangat gampang untuk berinteraksi dengan teknologi, tetapi berbeda. Itu menarik Pak Al ketika misalnya kasusnya seperti pandemi COVID, tiba-tiba anak-anak sekolah itu dirumahkan sekolahnya. Iya. Yang stres itu bukan anak-anaknya, tapi orang tuanya. Iya. Karena harus mendampingi anaknya, harus siap tidak siap ya Bang Rey ya. Siap gitu ya, yang tidak pernah mengoperasikan Zoom harus belajar untuk menggunakan Zoom. Iya. Sama seperti di lingkungan pemerintahan daerah. Betul. Yang tidak pernah menggunakan teknologi ataupun Zoom, mau nggak mau harus berinteraksi dengan Zoom. Nah itu dia, jadi semakin kesini interaksi dengan teknologi semakin cepat, semakin gampang, dan juga itulah tantangan dari pemerintah daerah bagaimana caranya untuk bagaimana si birokrat-birokrat kita ini agile, lincah terhadap perubahan-perubahan tadi yang harus diterima mau tidak mau. Karena balik lagi Pak Al bahwa pemerintah itu dituntut untuk agile, untuk lincah, untuk bisa membaca perubahan zaman. Jadi salah satunya adalah dengan cara tadi sistem merit tadi, bagaimana pemerintah itu tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kita nggak tahu ke depan akan apa yang terjadi di pemerintahan kita gitu. Apalagi di tahun-tahun politik seperti ini, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan bahwa bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena SDM sendiri menjadi poin penting dalam RPJPN di Indonesia tahun sampai 2045. Jadi ini yang menjadi poin sangat penting bahwa isu-isu peningkatan SDM khususnya mengenai reformasi birokrasi dan juga sistem merit ini menjadi hal yang perlu untuk diseriusi oleh pemerintah kita saat ini, Pak. Ya, 2045 itu sudah masuk agenda nasional, Bang Rey. Dia dituangkan dalam RPJN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan hashtagnya adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas. Nah, ini kan menjadi persoalan Bang Rey.
perubahan dengan adanya COVID-19 ya itu merubah struktur, memporak-porandakan struktur, infrastruktur birokrasi. Ya, dulu orang masuk ke dalam birokrasi itu harus menggunakan sistem, ya dulu kan tidak sistem digital. Nah, hari ini kan sistem digital menguasai ini, dominan nih Bang Rey ya. Nah, bagaimana nih persiapan generasi Y, Z, dan Alpha? Mungkin setelah Alpha akan ada generasi berikutnya nih, sampai di 2045 nih Bang Rey. Iya. Dalam birokrasi selama ini seperti katak dalam tempurung. Ada sebuah konsep yang menarik Bang Rey, yang ditulis oleh Gary Hamel dan Michel Zanini tentang bukunya Humanokrasi, di mana itu semacam kritik birokrasi yang out of the box. Ya, menurut pandangan Bang Rey, ya, bagaimana posisi birokrasi dan humanokrasi yang berkontribusi di dalam membangun kebijakan Indonesia Emas 2045 akan datang. Ya. Jadi ada beberapa tulisan dari ahli ya, Pak Al ya. Salah satunya ada dari Park Hyun Jung dari Korea Selatan. Itu meramalkan ataupun menceritakan bahwa ada 4 variabel utama yang di masa depan yang akan terjadi. Yang pertama adalah disrupsi di semua sektor kehidupan. Jadi ke depan semuanya akan berubah secara masif. Lalu menguatnya artificial intelligence. Jadi semakin ke sini ataupun di masa depan itu artificial intelligence akan menggantikan seluruh peran dari manusia. Ya, jadi sekarang mungkin ada beberapa teman yang sudah menggunakan AI ya dalam proses kehidupannya, dalam membuat skripsi, dalam bekerja, itu sudah sangat dibantukan oleh AI tadi. Artificial intelligence ya? Iya. Terus penggunaan big data itu menjadi tantangan juga bahwa ke depan data-data kita ini sudah tersimpan dalam satu sistem yang sangat besar gitu ya. Mungkin kalau kita mau kepo ya sama Pak Alfiandri, saya tinggal searching di Google. Itu semua informasi mengenai Pak Alfiandri sudah muncul. Lalu yang terakhir adalah pelayanan digital ya. Jadi sekarang kita dalam proses pelayanan publik sendiri itu sudah online semua ya. Dan itu juga menjadi tantangan bahwa ini semakin sedikit interaksi antara manusia dan lebih sering kita berinteraksi secara virtual. Nah, buku yang dibahas tadi ya mengenai humanokrasi tadi bahwa pemerintah saat ini berperan khususnya dalam hal birokrasi sendiri, bagaimana untuk menghasilkan disiplin ataupun keandalan bagi para pegawai. Di sini buku itu menghasilkan bahwa di sini dalam birokrasi tentu memperhatikan humanokrasi ya, kemanusiaan, humanity, bahwa ke depan tadi itu menjadi tantangan bahwa tadi dengan meningkatnya generasi itu mulai menghilangkan attitude, budaya dan juga sikap kepada sesama manusia. Jadi itu menjadi tantangan sendiri ya. Di satu sisi teknologi semakin meningkat, terus AI semakin menjamur, tetapi humanity juga semakin berkurang. Itu. Itu persoalan tantangan ya Bang? Tantangan sendiri Pak Al. Jadi semakin generasi itu, generasi alpha terutama kelahiran 2010 ke atas, dia lebih sering berinteraksi dengan virtual dibanding dengan manusia sendiri. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi keilmuan komunikasi ataupun keilmuan sosiologi, bahwa ke depan bagaimana caranya untuk bagaimana masyarakat juga manusia itu bisa tetap menjaga humanity terhadap birokrasi tadi. Jadi bukunya sangat menarik, Humanokrasi, dan juga tadi bukunya Don Tapscott mengenai Grown Up Digital juga menjelaskan bagaimana karakteristik antar generasi tadi, Pak. Jadi Bang Rey, hari ini disebut dengan disrupsi era. Yang dikenal dengan era digital 4.0. Makanya di Jepang mengalami krisis. Dia melahirkan namanya 5.0 atau yang mengangkat tentang isu-isu society, kemanusiaan. Tentu ini juga Bang Rey harus menyiapkan ya meritokrasi birokrasi bukan hanya semata-mata mengelola organisasi pemerintahan, tetapi harus keluar dari zona penyelenggaraan pemerintahan yang hanya mengurus internal ya kebijakan, penganggaran, ya unsur-unsur kepentingan politik yang bersifat absurd ya.
tapi lebih kepada bagaimana masyarakat itu betul-betul dipantau, ya, hadirnya pemerintah kepada masyarakat dirasakan untuk menyelamatkan negara dan kepentingan negara. Karena kalau tidak bisa mampu dikendalikan, ya, justru meritokrasi menjadi bias. Negara jauh dari visi besarnya yang tertuang dalam konstitusi, ya, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi tidak melahirkan generasi yang hebat dan kuat sebagaimana harapan 2045. Nah, ini kan juga jadi tantangan ya, Bang Ria. Nah, kita berharap agar multi talenta yang dimiliki personal tadi, orang-orang udah hidupnya seperti robotik, ya, harus kita kawal, karena humanity atau humanisme menjadi awareness-nya kita semua. Ya, kita harus peduli karena ini menjadi riset loh sebenarnya nanti, Bang Rey. Semoga ini bisa jadi dorongan kepada teman-teman mahasiswa, ya, baik dari S1, S2, S3 meneliti ini. Ini bagaimana nih ancaman. Satu sisi digital era itu luar biasa, bahkan dikaji melalui digital governance, ya, oleh beberapa peneliti-peneliti yang luar biasa membidik isu-isu tentang digital. Digital era disebut dengan era disrupsi itu karena tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun hari ini kecuali perubahan yang luar biasa terkait atas kebutuhan manusia dalam kepentingannya. Closing statement nih, Bang Rey nih, untuk terkait meritokrasi yang sehat, yang kuat, sehingga melahirkan pemerintahan yang hebat. Bagaimana menurut Bang Rey? Jadi di sini pemerintah juga memiliki tanggung jawab, ya, untuk bagaimana tidak hanya meningkatkan kuantitas, ya, tapi juga kualitas terhadap masyarakat yang ada di Indonesia sini. Jadi pemerintah daerah di sini juga tadi perlu adanya kolaborasi, baik itu dengan masyarakat, dengan pihak swasta, dengan akademisi, ya, dan juga dengan pemerintah daerah. Itu perlu bagaimana untuk menciptakan, membangun kompetensi SDM-SDM yang dapat menjawab tantangan, ya, terhadap perkembangan zaman. Karena kita tidak bisa lagi jago kandang, ya, Pak Ali, ya. Kita harus bisa bersaing, persaingan kita tidak hanya di nasional tapi internasional. Jadi di sini juga menjadi tantangan juga, ya. Saya juga pengen teman-teman mahasiswa juga di sini bisa untuk dapat berani, ya, untuk berani berkompetisi, ya, karena lawan kalian nanti tidak hanya bukan dari tingkat nasional, tapi lawan kalian adalah orang-orang Singapura, orang-orang Vietnam, Filipina, Thailand, gitu, ya. Itu yang perlu kalian persiapkan ke depan. Oke. Itu Pak Alfiandri. Oke, luar biasa Bang Rey diskusi kita pada hari ini. 2045 bonus demografi ada di depan mata. Birokrasi harus melayani kuat dan hebat. Sehingga pendekatan manajemen talenta adalah salah satu pendekatan yang efektif untuk menyelenggarakan sistem birokrasi yang melayani secara baik dan melayani juga dengan hati. Terima kasih Bang Rey yang telah berkenan untuk kita diskusi pada hari ini. Saya Alfiandri mohon undur diri, mohon maaf apabila dalam diskusi ini ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat bagi kita semua dan berkontribusi untuk membangun paradigma keilmuan bagi terutama ilmu administrasi negara dan lintas disiplin ilmu lainnya yang sekiranya melihat ini adalah isu-isu yang relevan untuk kita jadikan bidikan di dalam kajian isu-isu kontemporer, ya. Baik, terima kasih. Saya Alfiandri mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.